Bersemangat sanggup menanggung segala penderitaannya. Amin. Haleluya. Saya teringat Bapak Gembala pernah berfirman khotbah ya, bahwa dulu bangsa Israel itu merobohkan, merontokkan tembok-tembok Yeriko dengan puji-pujian dan penyembahan. Amin. Dan hal yang sama juga mau kita terjadi di tempat ini. Karena apa? Allah yang bangsa Israel sembah sama Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Haleluya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Silahkan duduk. Mari untuk saudara-saudara yang mau memberikan kesaksian, saya persilahkan. Haleluya. Hal dahsyat, amin. Haleluya. Saudara kekasih ya, kalau kita punya hati ya, tolong direkam dari awal sampai mereka ini menyembah sampai air kalau direkam. Jadi setiap kita itu suntuk di rumah dengar seperti saya ini ya. Ini saya rekam ya. Saya rekam nih si Pak Sinaga ini saya rekam kemarin ya. Nih dengar. Kalau saya suruh ini soal kadang-kadang sama kalian jadi kadang-kadang yang sangat begitu. Kalau kita punya HP bukan dari rumah, kalau kita suntuk langsung buat ini penyembahan, ya kan? Karena kalau kita sendiri, seperti kita suam gitu kan, langsung ini, enak kan? Nah, maksud saya seperti itu ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita punya HP gunakan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Semua saya rekam, setiap minggu saya rekam, siapapun di sini WA saya rekam, bukan saya pilih-pilih. Jadi setiap saya suntuk, setiap saya kayak tadi pagi kan suntuk sekali, aduh ya Tuhan, langsung saya langsung kali ini luar biasa. Roh kita berkobar. Jadi kita punya HP rekam. Inilah untuk memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Jadi kalau kita untuk belajar menyembah di sini tidak cukup. Kalau kita tidak bisa menyembah di rumah, dengar. Ketika Pak Manurung itu mainkan musik, di situ belajar kita menyembah. Amin. Jadi luar biasa Tuhan, amin. Seperti tadi luar biasa kan? Nanti ada terekam di sini. Nih, terekam nih ya. Itu tadi ya. Kalau Pak Hendrik nggak mau teman, kok tadi saya bilang, rekam Pak Hendrik supaya istrinya tadi luar biasa kan, banyak kan? Serta kalau Pak Hendrik haleluya, cuma itu membangkitkan roh kita, amin. Sekalipun kita sedikit, tapi banyak yang nonton kita, saudara, ya, lewat YouTube kita, ya kan?
Jadi belajarlah. Kita rekam, belajar di rumah. Menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, Tuhan. Tuhan, biarlah kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, melainkan firman-Mu yang hidup di dalam kami, sehingga menjadi dapat merubah karakter kami menjadi karakter Kristus. Haleluya. Urapi kami semua, Tuhan. Berikan kami hati, tanah yang subur, Tuhan. Dan firman-Mu yang ditaburkan dapat tertanam, berbuah, berakar sampai berlipat kali ganda. Tuhan, berikan pada kami juga, Tuhan Yesus, hati yang benar-benar melekat, dekat hanya pada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Urapi Bapak Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan, pakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi, Tuhan. Berkarunia talenta, hikmat, marifat, pewahyuan mengalir memenuhi Ibu Gembala hingga yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya ke dalam tangan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Luar biasa, amin. Tuhan tidak melihat seberapa kita di tempat ini, amin. Tuhan melihat hati kita, amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, itu lagu saya sangat suka sekali, amin. Ketika pernah saya di sini, masa tiba-tiba Pak Freddy datang. Saya buat suara setinggi apa waktu itu, saya malu. Dia bilang itu susah Bu katanya. Ternyata kita bisa nyanyikan kok, ya kan? Kalau kita latihan, tetap bisa nyanyikan. Ya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti tadi kesaksian tadi, ya, ketika kita rekam itu, kita bisa belajar di rumah, ataupun lagu-lagu kita bisa kita belajar. Mungkin ketika kita sekali kita mendengarkan lagu Freddy, ya belum ternyata dengan kita. Tapi kalau diulang-ulang luar biasa sebenarnya, saudara. Jadi di rumah ini kebanyakan sebenarnya lagu dia yang saya putar di sini. Makanya seringkali bilang ibu lagu Freddy terus, gitu kan? Karena aku cintai lagu-lagu itu, gitu kan? Kalau kita nggak putar terus, bagaimana kita mencintai lagu itu? Artinya luar biasa lagu-lagunya Freddy itu. Makanya saya katakan, ya kan? Saya rekam waktu kita nyanyi di sini, pokoknya ibu-ibu ada semuanya, semua ada. Ketika kita salah pun ada semuanya. Jadi waktu kita nyanyi di sini jadi WL, kita salah ada. Oh seperti ini ternyata, suara saya seperti ini ternyata. Apalagi suara saya kan kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada gitu ya kan. Jadi kan pernah saya bilang sama Freddy, saudara, saya SMS dia, Pak Freddy aku mau nanya, bagaimana buat suara yang bagus, tinggi sebenarnya gitu kan? Dia bilang malah dikasih nasihat, saudara. Dia bilang, Bu, ibu bersyukurlah punya suara seperti itu. Dia bilang kan, bukan karena suara tinggi, bagus Bu. Suara ibu harus syukuri. Aduh malu saya, saudara. Malu ya, malu saya. Tapi gak kepingin kita ya, dengan suaranya Mama Christine seperti itu, saya kepingin. Dengan suaranya si Naomi tinggi, saya kepingin. Dengan suaranya Ibu Maru maksudnya, saya kepingin. Pernah saya bilang sama siapa, Ibu Maria ya? Apa siapa di sini pernah? Saya pingin latihan lah di rumah Pak Manurung. Nanti mau ngasih itu nanti semua kami situ sama Ibu Manurung gitu kan, biar kami suara kami bisa satu berdua kan. Kan sana ada Ibu Bunga, terus si Esther sama terus si Ibu Manurung. Terus pernah ya Ibu Maria aku bilang gitu ya, bisa nanti kita latihan gitu kan, supaya mana suara kita itu enak didengar gitu loh, bareng-bareng di sana. Cuman belum tercapai ke sana, men. Haleluya. Jadi kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kemarin kita belajar tentang pengikut Yesus dan penggemar Yesus ya, atau penggemar Yesus. Jadi sekarang kita belajar ya apa yang udah dapatkan ya, kita punya fondasi dua, ya kan? Fondasi yang bisa roboh atau fondasi yang kuat. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya Pak Gembala katanya pulang hari Sabtu, hari Minggu udah dia di sini nyampaikan firman Tuhan. Terus saya nggak mau telepon saudara, soalnya suka tersinggung kalau ditelepon. Ketika aku telepon, dia pikir suruh pulang cepat gitu ya. Jadi saya bilang sama Daniel, asal saya ngomong sama Daniel aja. Karena Pak Gembala itu kalau aku telepon pasti suruh pulang, dia Gembala gitu. Jadi gimana ya pikir saya. Udah Daniel aku Daniel bilang sama Bapak kapan pulang biar saya tahu kan gitu kan. Gitu. Terus jangan salah paham bapaknya. Kalau Bapak nggak masalah, aku bilang begitu. Coba sampaikan sama Bapak ya. Soalnya Bapak itu sensitif kalau saya nanti ngomong gitu ya. Nah, sedangkan aku kirim ke ada satu video, saya bingung mau kirim, ternyata terkirim semua gitu, mau kirim apa video apa, terkirim semua itu, saya apa itu, terkirim semua. Yang ini loh, seorang ibu biarpun bekerja, mungkin ada yang ini kalian nonton, biarpun bekerja keras begini. Oh dia semua ini kan gitu. Jadi saya kirim, ternyata Bapak lihat, nah ini ada nih, Mama ini lihat
Nah gitu. Jadi iya, makanya pulang mereka kemarin gitu. Gara-gara SMS kamu itu, gara-gara kamu kirim loh. Saya kan sebenarnya saya pengen hapus, cuma aku nggak tahu hapusnya. Kenapa bisa kena sama kamu ya? Iya, kena ditekan semua kena katanya gitu. Jadi saya pikir ya, gue usah ngomong sama Pak Gembala. Kalau mau juga bilang aja. Selalu bilang saya itu masuk gitu. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, biar bagaimanapun saya harus siap sedia untuk menyampaikan firman Tuhan, amin. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan harus apa lagi yang saya sampaikan untuk pengajaran hidup kami ini Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Yesus, amin. Jadi sebelum saya bahas yang ini, yang purgasinya itu, kita harus baca dulu di Yohanes 14 ayat 15. Ya. Ya. 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemarin saya taruh ke status, mungkin jemaat-jemaat juga pasti melihat, ya kan? Sebenarnya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada 2 orang setiap malam yang saya suka bahas dia, gitu ya, termasuk Pak Turni sama Freddy. Karena mereka ini malam nggak tidur kan, mereka malam kan. Kayak Pak Turni kan dia kerja malam, Freddy kan kerja malam. Jadi itu sering itu saya SMS mereka juga pasti udah tahu jam-jam segitu ini seperti gitu ya. Saya SMS, saya kasih itu firman sama Pak Turun, saya kasih firman. Ketika Pak Turun nanti menjawab seperti ini, saya kasih lagi. Tapi entah kenapa dia kok nggak gereja gitu. Pak Turun kemana Bu? Gak pulang. Nah, katanya iya Bu, saya akan berubah katanya gitu. Tapi kok nggak datang ya? Kayak gitu. SMS-nya semua saya kasih tahu sama dia, kasih ayat, saya kasih ini, kembalilah engkau gitu ya. Ya saya pikir ya daripada SMS orang lain, jadi nggak cuma saya SMS dia kan, ya kan? Ya mungkin mereka perlu itu juga gitu. Jadi saya kasih, saya SMS, bahas sama dia gitu. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ya kan? Harus kita turuti. Berarti ada sesuatu tindakan yang kita harus lakukan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, harus ada yang kita lakukan, harus ada yang kita reaksikan, harus ada yang kita tindaki, ya kan? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi berarti ini kata perintah, ya kan? Mengasihi, menuruti, turuti, ya kan? Ini perintah apa ajakan? Perintah. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku, turuti perintahnya, amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita orang percaya, seperti saya katakan hari Minggu itu, pengikut Kristus. Berarti kita harus melakukan setiap apa yang diperbuat Tuhan di dalam dunia ini. Pada saat dia menjadi manusia, ya kan? Jadi manusia, betul, dia menjadi manusia, dia juga Allah, ya kan? Tetapi pada saat itu dia berbicara itu, dia manusia, ya, yang dianggap mereka itu, yang orang itu manusia, karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Jadi terus kita baca lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi
kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang tadi kita katakan ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintahnya, ya kan? Inti dari kekristenan adalah mengasihi Tuhan. Kalau kau tidak mengasihi Tuhan Yesus, buat apa kita gereja? Haleluya. Intinya, puncaknya, kita mengasihi Kristus. Makanya kita hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Karena dia sudah memberikan dirinya berkorban di kayu salib karena mengasihi kita, ya kan? Jadi kita juga harus berkorban untuk mengasihi dia. Satu kasih seperti yang saya katakan kemarin, berarti ada suatu pengorbanan, ada suatu tindakan yang kita lakukan. Amin. Seperti Yesus, dia mengasihi kita, dia berkorban di kayu salib. Nah, ketika kita juga mengasihi Yesus, ya kita juga berkorban, ya kan? Seperti minggu kemarin kan saya sudah jelaskan, ya kan? Jadi di 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 ini, nilai-nilai suatu, ya, kebutuhan seorang, ya kan? Dia harus punya kasih di dalam Tuhan itu. Amin. Saudara kasih di ayat 1, coba ayat 1 ya. Saya kurang siapa sebenarnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang kumandang dan canang yang gemerincing. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini tidak ada nilainya kalau kita tidak punya kasih. Amin. Karena kasih itu adalah intinya semua. Kasih untuk Yesus itu, kasih Yesus maksudnya, ya kan? Ini bukan kasih sama manusia. Kasih Yesus itu kalau tidak ada sama kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ya kan? Nggak seperti penginjil, misionaris, ya kan? Dia harus punya suatu bahasa. Ketika misionaris orang Amerika datang ke Indonesia, dia harus punya bahasa Indonesia yang dia bendarai, ya kan? Gak mungkin dia berbahasa Inggris zaman dulu ya. Kalau seandainya orang Indonesia tidak tahu bahasa Inggris, ya kan? Ya, begitu juga orang Korea. Kalau dia menginjil ke tempat lain, dia harus tahu. Yang mungkin dia menginjil ke Filipina, dia harus tahu bahasa Filipina. Jadi suatu orang-orang misionaris itu, dia harus mempunyai pembenaran bahasa yang dimana dia tuju, ya kan? Makanya mereka banyak bahasa-bahasa yang mereka tahu, ya kan? Sekalipun kita berbahasa malaikat, ini bahasa malaikat ini, kalau zaman sekarang bilang bahasa roh, ya kan? Bahasa malaikat ini katanya bahasa roh, ya. Sekalipun kita ini berbahasa roh, sedemikian rupanya semua bergemetar-gemetar. Kalau kita tidak berbuat kasih itu, nilainya tidak ada. Amin. Sama seperti misionaris itu, sebanyak apapun dia tahu bahasa itu, kalau tidak melakukan yang tadi pekerjaan Tuhan itu, menuruti perintah Tuhan itu tidak ada artinya. Amin. Haleluya. Nah, di ayat 2, nah, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, gereja memerlukan bahasa roh juga. Jangan anti dengan bahasa roh, ya kan? Gereja juga memerlukan karunia untuk bernubuat, perlu. Terus gereja juga memerlukan memiliki seluruh pengetahuan, ya kan? Dan gereja juga memerlukan memiliki iman yang sempurna. Haleluya. Kalau di sini dikatakan pengetahuan, nah seperti teologi, ya kan? Sekalipun dia sekolah teologi, sekalipun dia doktor apa profesor yang namanya teologi itu, kalau tidak punya kasih, enggak,
nggak ada nilainya, saudara. Ya kan? Sekalipun aku ini bernubuat, sekalipun aku ini bisa menyembuhkan orang, mendoakan orang, saya sembuh orangnya, kalau tidak punya kasih, nggak ada nilai di mata Tuhan. Ya kan? Di sini kan dikatakan, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, kamu bernubuat, apapun yang kau nubuatkan, semua terjadi, saudara. Terjadi karena Tuhan bela firman-Nya, ya. Terus memiliki pengetahuan yang sempurna, itu gereja perlu, ya kan? Kenapa? Karena dia berpengetahuan. Tuhan kasih karunia untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk melepaskan orang yang kena dukun, yang kena santet, ya kan? Terus kalau dia tidak punya kasih, percuma, saudara, tidak ada nilainya. Haleluya. Jadi banyak orang itu berbondong-bondong, mana ya yang lebih hebat, gereja mana yang lebih hebat, yang bisa mendoakan, ya kan? Karena ini juga pernah juga penuh ini ya, banyak orang bulan-bulan berapa itu waktu dulu COVID itu banyak di sini cari kesembuhan, cari pengetahuan yang sempurna itu tempat ini. Tapi kalau nggak punya kasih, tetap aja mereka pergi. Nah, gembala kita ini kalau nggak punya kasih pun, kalau dia bisa menyembuhkan, ya kan, ketika dia berdoa bisa menyembuhkan orang, ketika dia mendoakan orang yang kerasukan setan segala macam itu bisa lepas, ya kan? Tapi kalau Pak Gembala tidak punya kasih, percuma, nggak ada nilai di mata Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, haleluya, hidup dalam segala apa yang diperintahkan Tuhan kita turuti, itulah yang mau Tuhan. Kita punya karunia itu, kita melakukan apa yang maunya Tuhan, itu yang maunya Tuhan. Tapi kenapa gereja-gereja sekarang ini semakin hari semakin sedikit yang seperti itu? Karena saudara kekasih, perlu pengorbanan. Kasih itu bukan senang-senang. Haleluya. Kasih itu sakit. Yesus sakit dari kisah sakit. Dan kasih itu perlu pengorbanan. Ya kan? Haleluya. Coba ayat 3. Haleluya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya kan? Ini seringkali kalau di orang seberang ini dibakar pun jadilah, asal selamat katanya ternyata kan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Haleluya. Misalkan nih, semuanya orang berbeda agama dengan kita, hanya untuk membela Yesus ini, kita mau dibakar karena kesombongan kita, loh. Bukan karena memang mereka membakar kita, bukan. Karena kita dibakar supaya orang tahu inilah saya. Itu sombong juga. Itu nggak ada benarnya, saudara. Itu nggak ada nilai. Karena bukan melakukan firman, ya kan? Jadi gitu. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, seperti yang kami buat Bapak Gembala, bagi-bagikan ke anak-anak jembatan gantung, anak kolong-kolong, ya kan? Bagi miskin, bagi-bagian amplop, ya kan? Haleluya. Tetapi itu pun kalau tidak ada kasih buat kami, tidak mau menuruti perintah Tuhan, tidak ada nilainya, saudara. Haleluya. Tidak ada nilainya. Dan kalau kita berbuat betul-betul karena kita mengasihi Tuhan, itulah ada nilainya. Amin. Haleluya. Tidak ada suatu kesombongan. Ketika dia memberi itu, dan bilang diakonia itu. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, itulah uang diakonia itu namanya, itulah yang dimaksud bagi-bagikan. Kalau ada suatu yayasan yang berdiri dengan karena Tuhan Yesus, ya dia punya diakonia, atau gereja punya uang diakonia membantu orang-orang susah, tetapi tetap kita mengharapkan imbalan, ya kan? Mengharapkan imbalan karena kita bantu, kita mengharapkan imbalan dari seseorang, ya kan? Yang dia tuju, gitu loh. Itu bukan kasih. Jadi kasih itu tidak mengharapkan imbalan. Amin. Haleluya. Kalau kasih manusia mengharapkan imbalan, enggak? Mengharapkan imbalan banyak seperti itu. Kasih manusia
manusia ya. Tetapi kalau kasih Tuhan yang ada pada kita, yang kita turuti dengan firman Tuhan, itu tidak mengharapkan imbalan. Haleluya. Haleluya. Di saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti apa yang kami lakukan di parkir miskin ya, kolong-kolong jembatan, anak-anak yang di pinggir kereta api itu kita bagi-bagikan. Kita tidak meminta imbalan dari siapapun, tetapi kalau kita perlu untuk memberikan lagi, pasti Tuhan turut bekerja. Amin. Haleluya. 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 Karena ada banyak orang-orang seperti itu, saudara. Dari apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kasih Kristus dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Gereja membutuhkan yang seperti itu, saudara. Ya kan? Jadi saya mau dimanggil lah ya. Ya, mikir-mikir lah semalam sampai tak tidur. Jadi kasih ini luar biasa, saudara. Aku baca ada buku, dia bilang kalau kita mengasihi Kristus, apapun kelakuan istrimu, kamu harus mengasihinya, katanya. Maupun selingkuh istrimu, maupun selingkuh suamimu, harus kita mengasihi, ya kan? Bukan kita itu menyerang balik. Nah, terus kita harus mengasihi. Karena kita mengasihi Kristus, kita harus lakukan itu dengan benar. Amin. Jangan kau lihat, katanya, perkataan suamimu, jangan kau lihat perkataan istrimu, tapi lihat Yesus yang dikasih kayu salib. Itu menyentuh hati saya, saudara. Ya kan? Sebagaimanapun kerasnya suami bagi kita, untuk membentuk kita itu, kita harus syukuri. Haleluya. Haleluya. Ya. Sebagaimanapun kerasnya suami, ya kan? Sebagaimanapun caranya istri, ya kan? Kita harus syukuri. Haleluya. Lihat Yesus yang dikasih salib. Itu. Kalau kita mengasihi Yesus Kristus, tetap kasih istrimu, sekalipun cerainya minta ampun. Lalu, sekalipun dia itu menyalahkan uang, menyalahgunakan uang, tetap kasih, nasihati dia. Sekalipun suami kita mau jauh-jauhnya selingkuh ya, sekalipun suami kita mungkin melihat wanita yang lebih cantik dari kita, misalkan, ya kan? Mungkin ada juga seperti itu, tapi bertobat, ya kan? Ya kan? Tetap kita mengasihinya. Ada seorang ibu luar biasa, itu sering kami itu ngomong sama gembala, sehingga Pak Gembala juga ngomong sama saya. Ibu ini memang kerja di sini, saudara. Dia bilang Pak Gembala sama saya, bisakah engkau seperti Ibu Manurung? Begitu Bu Manurung. Sampai tua Pak Manurung, dia itu kemana-mana juga berobat, terus didampingi. Saya lihat Ibu Manurung itu selalu taat sama suaminya, kata Pak Gembala sama saya. Ya kan? Jadi jangan dilihat sisi positif juga banyak di gereja ini. Seperti Ibu Manurung ini, bisa kau contoh dia. Haleluya. Haleluya. Jadi Ibu Manurung ini sebagai contoh juga bagi kami loh. Gitu loh. Cerita-cerita Pak Gembala. Lihat Ibu Manurung itu. Bisa nggak kau mencintai saya seperti Ibu Manurung itu mencintai suaminya? Sampai tua kayak gitu Pak Manurung itu tidak, katanya Pak Manurung tidak punya kerja, istilah kata cuma nemani istrinya lah kalau ada pesanan gitu ya, gitu. Tapi Ibu Manurung itu kok setia. Setidaknya apa yang diharapkan Pak Manurung kan gitulah Pak, cerita-cerita gitu. Tapi kok setia. Jadi sering dibahas Ibu Manurung. Jadi sekalipun Ibu Manurung mungkin dongkol kadang-kadang sama Pak Gembala kalau mau ngasih sesuatu, tapi Ibu Manurung itu sebagai contoh Bu. Sebagai contoh Bu. Dia bilang sama saya, lihat, tar dulu aku pikir-pikir, ingat-ingat dulu memori saya yang lama-lama itu, waktu kamu tuh marah-marah di ruko. Apa kau perbuat sama saya sampai saya dibentuk sebegini kerasnya? yang tadinya suaraku pun mulai jadi seperti ini kayak gagap. Ya kan? Saya bilang kan, emang apa yang disebut? Alah, kau pikir-pikir yang lama-lama dulu. Kau kan aku pikirin dulu itu. Ih, mama gak boleh kayak gitu loh, Ma. Gitu. Contoh dulu Pak Manurung itu kan. Pak Manurung apa yang berbuat dia? Waktu Pak Manurung sehat dulu. Ya Bu ya? Kami
Waktu mantra Ibu Manurung, kata ya Bu, Ibu Manurung di apa? Yang di Topas ya, ada ya Bu ya. Yang kalau datang angin gitu, kalau si Naomi masih kecil ya, dulu masih itu mamanya seperti siapa gitu dulu. Iya, datang kan ke sana sama Pak Gembala. Pak Manurung nggak ada, tapi setianya Ibu Manurung ini loh, gak pernah ngeluh sama kami, betul. Iya, jadi saudara kekasih ya, jemaat pun itu menjadi contoh bagi kami. Bukan kami juga harus contoh kalian, kami pun harus mencontoh kalian. Enggak semuanya yang ini, ada sisi baik, ada sisi yang sama juga kita begitu ya kan. Nah, ada juga seorang ibu, ya kan? Wih, terus terang ya. Terus terang, seorang ibu ini udah gimana hatinya, terima suaminya yang sudah berkali-kali menyakiti istrinya ini, tetap setia loh. Bisa nggak mau pisah, bisa sebentar, wih rangkulan lagi mereka nggak bisa. Kenapa dia lakukan itu? Kok bisa wanita itu melakukan itu? Kembali lagi ke suaminya yang sudah dia begitu ininya, dia tahu itu tingkah laku suaminya, udah tahu dia di hotel, udah tahu di mana. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia mengasihi Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa Ibu Manurung bisa seperti itu? Karena dia mengasihi Yesus Kristus, bukan melihat kelakuan suaminya. Karena dia melihat Yesus Kristus, karena dia menuruti firman Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita ini menjadi saksi, ya kan? Nah, Ibu Manurung, aku tahu dari dulu mereka waktu si Terry kecil-kecil ini, tahu saya dulu gimana kehidupan orang ini. Tapi setia, nggak pernah saya dengar mengeluh Ibu Manurung sama saya. Ya kan Bu? Nggak pernah tahu. Pak Manurung, nggak tahu Manurung. Kami pergi ke rumah, nggak pernah. Ini luar biasa saya bilang. Saya bersyukurlah punya istri Pak Manurung. Amin. Iya, haleluya. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Jadi kita lah, kehidupan kita lah yang kita omongin lah. Apa yang ngomongin orang lain ya kan? Kita yang di sini lah kita omongin ya kan? Belak-belakan aja kita ngomong. Karena kita juga memang ada saksi. Kita menjadi saksi. Jadi saudara kekasih, dulu Ibu Manurung ini gak suka lihat Pak Gembala. Terus terang aja lah. Datang kita ke situ waktu belum gereja loh di sini. Segi 5 loh Pak Ibu Manurung ya kapan dulu? Ditolak kali. Tapi memang gitu-gitu memang jadi cinta ceritanya gitu. Jadi saling mengasihi gitu loh. Benci-benci harus mengasihi. Haleluya. Dulu pernah Ibu Manurung gitu. Tapi luar biasa. Pernah Bu. Pernah di Ibu Manurung. Tapi belum gereja sini loh. Ibu Manurung, Pak Manurung yang gereja sini gitu loh. Oh, gak suka dia karena banyak kali apa nasihat-nasihat itu kali. Tetapi ketika dia tahu pengorbanan Pak Manurung terhadap Ibu Manurung pada saat itu, dia luar biasa. Sampai sekarang ada di tempat ini ya. Haleluya, dahsyat Tuhan kita, amin. Haleluya, mengubah hidup kita. Buat apa kita gereja kalau kita tidak ada perubahan? Haleluya. Saya cuma mencontoh saudara, soalnya Pak Gembala udah ngomong gitu sama saya. Haleluya. Di saudara kekasih dalam Tuhan, buat apa kita berbahasa roh? Buat apa kita bisa segala macam berkhotbah kalau kita tidak punya kasih? Tidak ada nilai. Haleluya. Haleluya. Banyak orang-orang, dia pengerja, nyanyi dia luar biasa, bajunya segala macam supaya orang lihat bagaimana gitu. Tetapi begitu dia pulang ke rumah berantem sama istri, tidak akur. Rasa-rasa seperti sandiwara saja kalau mereka pergi ke gereja. Begitu akurnya. Tapi di rumah berantem, boro-boro, akur saudara. Jadi itulah dibilang, apapun kelakuan kita, kehidupan sehari-hari itu yang Tuhan lihat. Amin. Haleluya. Jadi kehidupan sehari-hari kita ini yang dilihat Tuhan. Haleluya. Bukan karena kita pintar nyanyi, pintar khotbah, pintar segala macam, bukan. Kalau tidak terkasih. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah saya katakan luar biasa.
Ini saya buat di sini. Jangan pernah korbankan kasih apapun kesibukanmu. Jangan pernah kau korbankan kasihmu Yesus Kristus itu apapun kesibukanmu. Ya, jangan pernah korbankan kasih itu apapun masalah hidupmu, apapun kemiskinan apa, jangan kau korbankan. Nah, jangan pernah korbankan juga pernikahanmu. Maksudnya begitu berantem, ya kan? Kita korbankan pernikahan kita ini, bisa. Karena ada kasih Kristus itu. Jangankan jemaat, pendeta banyak seperti itu. Saya juga pernah alami kok. Di depan Mama Bunga, ya Mama Bunga, di telepon Pak Gembala kan, si cewek itu kan, dibilang minta kawin kan, sama Pak Gembala. Apa aku diam-diam langsung telepon Pak Gembala itu ceweknya yang gimana itu ya? Belum nih kalau percaya nih cewek ini katanya. Ada di hotel katanya pada saat itu kan, di Bandung kan, disuruh Pak Gembala ke sana kan. Ada coba bagaimana perasaan kita? Udah. Jadi karena kasih Kristus itulah yang ada pada saya. Tapi kalau nggak ada, langsung meninggal saya. Bilang. Jadi aku makanya teringat Ibu Manurung. Jadi aku juga mau, jadi mau seperti Manurung tua-tua gini kan, tetap gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi sakit nggak hati kalian? Ditelepon loh, kalau kamu nggak percaya sama Mbak Daniel, nih ceweknya, ditelepon itu saksi Ibu Mama Bunga, ya Mama Bunga, kau dengar nih Mama Bunga katanya nih, ya ada saksinya nih, betul, anak itu umur 21 tahun, nah masih cencen, masih belum pernah ini, jadi dia itu korban, bapaknya katanya, bapaknya ini selingkuh, nikah lagi, gitu. Jadi terkesan Pak Gembala ketemu, ih bapak sendiri sama istri, ih aku mau seperti itu, tapi iya mau seperti itu, tapi rumah tangga saya mau dipecahin, gak jelas kan? Jadi mau pelakor, iya kan? Makanya di telepon dia, Pak aku udah di Bandung Pak, di hotel ini Pak, terus bapak kemari katanya gitu. Coba bagaimana perasaan kita coba, belak-belakan loh bapak di depan saya loh. Ngomongnya ngeri. Jadi sebagai kita istri sebenarnya suatu sikap laki-laki itu harus ada kita. Bukan melawan begini, ya. Jadi saudara kekasih, jangankan jemaat, jangankan saya pun pernah merasakan itu. Saya saksinya kan Mama Bunga, bukan saya bohong-bohongan, ya kan? Jadi pernahnya saya saudara seperti itu. Sampai juga saya bilang, udah bisa lah. Saya bilang gitu kan, nih ATM, ini ATM-mu, atau ubah sama saya. Ini sisa uang belanja. Saya bilang, terus hartamu itu nggak aku ambil. Saya bilang, tapi ingat, waktu aku menikah dengan kau nol, ketika aku menikah dengan kamu itu ada semua. Saya bilang, Pak Gembala saya waktu itu mendoakan kita berdua. Begitu saya nikah kan saya bawa ke rumah Pak Gembala saya. Pak Gembala saya bilang, apa yang ada sama kamu Pak Lubis itu karena ada istri. Jangan kau sombong. Itu sampai sekarang saya ingat. Saya bilang Pak Gembala, yang ada ini semua itu bukan gara-gara kamu, tapi karena ada saya juga. Tetapi aku tidak mau ngambil. Ya, aku bilang, ini HP yang kau beli, ini HP-mu. Tapi aku mau telepon saudara dulu, ponakan saya yang di Kosambi, biar aku dijemput. Saya bilang gitu Bu, ini lagi bilang sementara gak kasih di sisi dulu Pak, gitu loh ceritanya. Jadi aku menceritakan diriku lah ya, daripada ceritain orang lain, dan aku aja, gitu. Terus serahkanlah itu saudara, ini ATM, ini uang sisa belanja. Terus baju-baju dengan uang kamu yang kau beli itu gak aku bawa. Sisa baju saya yang aku beli dengan saya kerja dulu itu yang aku bawa. Nih kalung-kalung ini punya kamu ini, nih masmu yang kau buka sama saya. Saya tidak mau hartamu, bilang gitu. Hah? Tapi mas saya balikin. Yang dulu kamu beli motor, mas saya kau beli. Kan? Waktu saya dulu motor yang itu kan, tahu kan?
Aku punya emas bu. Habis saya mau nikah, aku punya emas. Dijual kalungku, dijual gelangku, cincinku, sama dengan mas bapak. Akhirnya beli motor, bertambah. Pulangin itu, pulangin. Itu mas saya dulu, itu aja kau pulangin. Hartamu yang kau beli ini, baju ini jual, saya tidak bawa. Ada Pak Gembala ngapain? Nangis dia. Dia bilang, jangan pergi Muhammad Daniel. Aku kira kamu itu cewek baru harta, ternyata bukan. Ih, ngeri kali. Selama saya hidup dengan kamu, saya gak pernah berpoya-poya. Saya bilang begitu, saudara, betul. Gak pernah saya berpoya-poya. Kalau saya wanita yang gak benar, ku ambil uang itu, ku tahu kok ATM apa-apa juga ku tahu. Tapi kita gak seperti itu, karena kita takut Tuhan, amin. Haleluya. Wih, ngeri saudara kalau mengenai seperti itu, mengorbankan perkawinan kita. Sampai Pak Gembala juga pernah sama saya ngomong, ya kan? Kamu siap nggak mendengarkan ini? Marilah aku seperti. Tapi ngeri kali saudara. Kalau kamu siap mendengarkan ini, berarti kau dewasa, katanya gitu. Coba, ngeri loh. Jadi saya bilang, luar biasa lah Tuhan bentuk saya. Akhirnya kita saling mengasihi, amin. Lalu mungkin harus seperti itu terjadi supaya level iman kita itu naik, amin. Haleluya. Itulah pengajaran rumah tangga itu tak pernah habis-habisnya, ya kan? Naomi, Ibu Sinaga sama Pak Sinaga belum lama 5 tahun, lihat dulu bagaimana baru nanti gak oleh lagi, karena kita kan sudah berumah tangga, karena saling memahami itu. Kalau kita belum saling memahami, di situ oleh apa? Kalau kita sebagai wanita, pahamilah suami. Kita sebagai suami, pahami istri. Haleluya. Begitu saudara. Jadi luar biasa. Kasih Kristus itu luar biasa, amin. Mengalahkan semuanya. Ketika kita percaya pada Yesus, mengasihi Yesus, melakukan perintahnya, kita tidak cerai. Haleluya. Melakukan perintahnya, kita tidak beratap karena kita miskin. Haleluya. Melakukan perintahnya, kita karena kita tidak makan, kita parkuan ke sana. Haleluya. Kita tetap bersyukur. Haleluya. Jadi bukan saya saja, Mama Bunga juga banyak cerita sama saya, ya kan? Tapi dia luar biasa. Tetap dia kuat, tetap mengikuti Yesus. Kalau dia ikut-ikuti kedagingannya itu, kurasa udah bisa juga. Ya Mama Bunga, karena Yesus Kristus kau seperti ini kan? Haleluya. Jadi ini wanita-wanita yang luar biasa. Pak Manurung, Pak Henry, Pak Tanjung, ini wanita-wanita sudah terbentuk di sini. Haleluya. Jadi luar biasa. Pengalaman kita itu yang mendewasakan kita, kan? Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada 2, ya, pondasi kita. Ya, kita baca dulu di Matius 7 ayat 20. Pondasi kita ini bisa roboh kalau kita tidak melakukan firman itu, dan pondasi kita ini bisa kuat kalau kita melakukan itu. Kita baca dulu, ya. Yang nomor 1 saya buat di sini, tidak melakukan firman. Yang Matius 7 ayat 21 sampai 23. 21. Kita baca sama-sama ya, bukan saya doang. 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga melakukan. Ya kan? Terus nomor 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah itu 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Tadi tidak melakukan firman kan di situ, jadi membuat kejahatan dia. Jadi di sini saudara, di ayat 21 coba bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi bukan Tuhan kita ujar-ujarin, tapi dia melakukan seperti yang kita baca tadi, tidak ada nilainya, ya kan? Terus nomor kedua, saya baca lagi. Pada hari terlalu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan akan berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu kesekalian membuat kejahatan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakan orang yang bisa menyembuhkan orang, ya, bernubuat segala macam seperti yang kita baca tadi, ya kan? Berseru-seru dia, menyembah, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Di gereja dia seperti orang terang, di luar, di rumah tangga dia orang gelap. Itu yang maksudnya di sini. Kau sembah Tuhan, berkomentar kamu di sini, kelakuan tidak benar di luar sana, itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Terus dibilang, engkau sudah, nomor 22, engkau sudah 22 ya, melakukan apa tadi? Nomor 22. Nih, berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Nah, tadi kita bacakan bernubuat itu perlu dalam gereja, ya kan? Nah, demi namamu, ya kan? Mengusir setan lewat nama Yesus. Terjadi enggak? Terjadi, karena Yesus membela firman-Nya. Dia firman-Nya itu tidak mau gagal, harus terjadi. Haleluya, harus terjadi itu firman itu. Dia tidak mau dipermalukan firman-Nya itu. Haleluya. Tetapi dia tidak mengenal orang yang sudah berdoa-doa, tidak mengenal. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena dia kesombongannya. Haleluya. Mengadakan mujizat karena kesombongannya. Makanya Yesus tidak mengenalnya, karena dia tidak melakukan firman itu. Haleluya. Bisa dia bernubuat, bisa, tapi orang-orang melihat dia, wih, rohaninya bisa menyembuhkan loh, sembuh loh, luar biasa loh rohaninya, ya kan? Seperti itu kan? Di sana loh bisa menyembuhkan orang loh, wih, rohaninya biasa, wih, luar biasa. Wih, di sana tambah teologi loh, wih, di sana tambah master loh, di sana tambah ini loh. Secara ini ya, gitu ya. Rohaninya luar, enggak, itu menentukan. Kau melakukan firman itu enggak? Itu yang menentukan, itu yang membuat nilai itu. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau fondasi kita itu tidak benar, tidak melakukan firman Tuhan, apapun yang sudah engkau berbuat, engkau bisa menyembuhkan orang, engkau bisa, lumpuh bisa berjalan, mata bisa melihat, terus telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, itu tidak tolak ukurnya. Hanya engkau melakukan firman itu, kamu punya nilai. Haleluya. Haleluya. Makanya tidak banyak orang-orang yang sudah pernah menyembuhkan, yang sudah pernah punya talenta seperti itu, kalau mereka jadi dalam dosa. Kenapa bisa? Karena mereka tidak memelihara kasih Tuhan. Mungkin mereka pada saat itu, ya, jadi cicik Tuhan melihatnya. Karena kau melakukan itu terjadi karena firman-Ku. Aku bilang firman-Ku, tapi kau orang yang mencicik di hadapan-Ku. Aku tidak kenal kamu. Kau melakukannya bukan karena kasih, itu karena saya. Itu terjadi. Amin. Haleluya. Terus Matius 23. Kita baca dulu dari 1 sampai 3 ya. Kita baca dulu supaya kita ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka ini mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ada dua hal yang berbeda. Ahli-ahli Taurat,
Mereka mengajarkan demikian luar biasanya, tapi tidak malah melakukannya, ya kan? Nah, sedangkan Yesus, ya kan? Yesus dia melakukannya. Ada pengajaran Yesus ini dia lakukan. Sedangkan pengajaran yang tadi ada di Taurat itu luar biasanya, nasihat pengajaran, tapi tidak dilakukan. Jadi sudah banyak orang-orang sekarang ini, ya kan? Berkhotbah, ke sana ke sini. Berapa banyak kita berkhotbah di gereja-gereja, berapa banyak pada pelayanan kita, kalau tidak melakukan firman itu tidak ada artinya. Haleluya. Kau diundang di luar negeri, kau di luar di angkasa, kau di luar dalam bumi, semua kau diundang di mana-mana. Luar biasa. Berkumpul semua orang menyala-nyala. Tapi itu karena Tuhan, ya. Tuhan yang bilang firman-Nya, ya kan? Itu tidak punya nilai kalau dia tidak melakukan firman. Sama seperti saya, saudara. Saya ngomong seperti ini, kalau aku tidak melakukan perintah Tuhan, percuma saya ngomong seperti ini. Haleluya, percuma saya seperti ini, percuma, saudara, tidak ada nilainya. Haleluya. Di saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengajaran orang ahli Taurat ini perlu kita ketahui, karena mereka itu tidak melakukan firman. Kalau Tuhan Yesus, bedanya dengan Tuhan Yesus, dia melakukan firman itu. Ya, kita baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ini bedanya dengan Yesus, ya. Nih, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dari rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Melakukan firman itu sampai mati di kayu salib. Haleluya. Melakukan firman itu sampai kita mati nanti dikubur. Kita lakukan firman itu. Haleluya. Deklarasikan sekarang. Kita lakukan firman itu. Amin. Dan ketika kita arisan, kayak terang aja, ya kan? Padahal di rumah nggak benar. Di luar nggak benar pergaulannya. Dia bergaul sama orang-orang mabuk, dia bergaul dengan apa, ya kan? Ketika di arisan dia bawa firman, banyak kayak gitu, saudara. Saya lihat, ini saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu melakukan kasih-Nya itu sampai mentaati apa yang diperkatakan sampai di kayu salib. Pengorbanannya luar biasa. Tetapi ahli-ahli Taurat itu tidak melakukan, sebagaimana penasihatnya yang bagus banget itu, kalau tidak dilakukan percuma. Amin. Mari kita contoh siapa? Yesus Kristus itu. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan kita baca juga di Matius 7 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Nah, kalau bedanya di yang tidak melakukan firman, coba di Matius 26. Nah, Matius 26, Matius 7 ayat 26, salah. Ayat 26. Nah, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah